Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8. Kita jumpa lagi pada semester genap kali ini, tetap pada pembelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Kalian bisa perhatikan pada peta materi bab 1 semester genap, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Di sini nanti kita akan membahas tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Contohnya, cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecah-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan lain sebagainya. Limbah keras juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama limbah keras organik, yaitu limbah yang berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Jadi limbah keras organik itu contohnya tulang, bisa sisik ikan, terus yang kedua yaitu limbah keras anorganik, adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya limbah keras anorganik itu adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Itu sampai kapanpun tidak bisa terurai oleh tanah. Pengolahan limbah organik dan anorganik itu memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara berikut ini. Yang pertama adalah sanitasi atau sanitary landfill, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, pembakaran atau incineration. Sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga, yaitu dengan cara penghancuran atau pulverization. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengadut sampah. Nah, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya,
limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Yang berikutnya, prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu recycle, reuse, dan reduce. Apa itu recycle? Recycle adalah daur ulang. Itu dengan mendaur ulang bahan sampah agar dapat menjadi produk baru. Contohnya, mendaur ulang kertas dan kaleng aluminium. Kertas didaur ulang, bisa dibuat menjadi karton. Kalau kaleng aluminium, bisa didaur ulang menjadi panci, atau kita bisa buat untuk celengan. Yang kedua, reuse, penggunaan ulang. Dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contohnya, menggunakan kotak biskuit untuk tempat makanan. Menggunakan botol minuman untuk tempat akuarium ikan cupang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, reduce, yaitu pengurangan penggunaan dan sampah. Dengan mengurangi produk yang sampahnya yang tidak dapat didaur ulang atau digunakan lagi. Contohnya, mengurangi penggunaan plastik kresek yang sekarang sudah dipraktekkan oleh toko-toko modern seperti Alfamart, Indomaret. Kalau kita belanja sekarang sudah tidak dikasih plastik kresek. Berikutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah limbah keras organik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal. Pejal itu padat, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Ini berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya, cangkang kerang laut, sisik ikan, tulang hewan berkaki 4, seperti sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Ini termasuk contoh-contoh limbah keras organik. Yang kedua adalah limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya, plat dari logam, pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, ataupun kaleng. Yang C, berikutnya, pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, di bawah ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Jadi limbah diseleksi bahannya dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersihan limbah.
keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Langkah yang ketiga adalah pengeringan. Dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Langkah yang keempat adalah pewarnaan. Pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Langkah yang kelima, pengeringan setelah pemberian warna. Bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan agar warnanya melekat. Langkah yang keenam yaitu penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing ini juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, ataupun diamplas. Sekian materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum saya akhiri, anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi. Nah, evaluasinya ini pilihan ganda. Bisa kalian baca sendiri, kemudian dikerjakan pada Google Form yang tersedia pada deskripsi video. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.